Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 metodologi PAI yang beranggotakan saya Devi Purwantiningsih dengan NIM 201200045 dan teman saya Dwi Sulistiawardani dengan NIM 201200056 akan menyampaikan materi yang berjudul Kedudukan Teori Belajar dalam Kegiatan Pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar. Dalam ilmu psikologi, teori belajar merupakan suatu paradigma yang membahas mengenai suatu proses penyerapan ilmu pengetahuan, kemudian hasil penyerapan itu dipertahankan atau dikembangkan dalam sebuah pembelajaran. Terdapat berbagai faktor yang memiliki peran penting dalam membentuki suatu pandangan secara umum, yaitu kognitif, emosional, lingkungan, serta pengalaman yang menghasilkan nilai-nilai pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang memberikan suatu bentuk imbalan dan pencapaian target dari pendidikan. Hal ini merupakan asumsi dari ahli perilaku manusia yang memandang bahwa pembelajaran merupakan suatu bentuk kondisi praktis terhadap pembentukan sistem dalam mencapai fungsi pendidikan. Dalam pembelajaran muncul berbagai teori yang mempengaruhi paradigma pendidik dan tindakan di dalam kelas. Sebagai contoh, pendidik yang meyakini teori konstruktivisme memandang bahwa kompetensi dari peserta didik dibangun dari seberapa jauh pengetahuan yang telah mereka pelajari. Yang kedua yaitu perkembangan teori belajar. Menurut teori belajar Piagetian, siswa adalah anak manusia. Identitas instansi manusia sebagai subjek berkesandaran perlu dibela dan ditegakkan lewat sistem dan model pendidikan dan pembelajaran yang bersifat bebas dan egaliter. Hal itu hanya dapat dicapai lewat proses pendidikan dan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada para siswa dan menggunakan metode pembelajaran aksi dialogis. Anak harus diperlakukan dengan amat hati-hati. Teori kognitif Piagetian yang kemudian berkembang pula aliran konstruktivistik menganggap bahwa belajar lebih banyak ditentukan oleh karsa individu. Penataan kondisi bukan sebagai penyebab terjadinya belajar, tetapi sekedar memudahkan belajar. Keaktifan siswa menjadi unsur yang amat penting dalam menentukan kesuksesan belajar. Aktivitas mandiri adalah jaminan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atau mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem syaraf. Maksud dari perkembangan sistem syaraf di sini yaitu makin bertambah umur seseorang, makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Kegiatan belajar terjadi seiring dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, ia akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya. Dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat terhadap suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Teori konflik sosiokognitif Piaget ini mampu berkembang luas dan mendominasi bidang psikologi dan pendidikan.
Namun bila dicermati ada beberapa aspek dan teori Piaget yang dipandang dapat menimbulkan implikasi kontraproduktif pada kegiatan pembelajaran. Jika dilihat dari perspektif revolusi sosiokultural saat ini, subpraktiknya yaitu pada tahun 2022 dilihat dari locus of cognitive development atau asal-usul pengetahuan, Piaget cenderung menganut teori psikogenesis, artinya pengetahuan berasal dari dalam diri individu. Konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin yang ke-C, fungsi dan kedudukan teori belajar dalam pembelajaran. Dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu fungsi teori belajar dalam pembelajaran. 1. Membuat penemuan menjadi sistematis. Jadi, suatu teori itu dapat digunakan untuk membuat penemuan menjadi sistematis dan memberi arti pada hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungan. Yang kedua yaitu melahirkan hipotesis. Jadi, suatu teori itu dapat melahirkan hipotesis, yaitu dengan cara menyampaikan kepada peneliti letak jawaban atas pertanyaan dari suatu penelitian. Yang ketiga, membuat prediksi. Suatu teori itu juga dapat membuat prediksi, yaitu dengan dapat memperkirakan sesuatu. Yang keempat, memberi penjelasan. Jadi, suatu teori itu dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Fungsi teori dalam hal ini ialah untuk menjawab apa, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Setiap kejadian dapat dijelaskan oleh teori selama penjelasan itu masuk akal. Sehingga dengan adanya teori dapat menolong kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkan. Fungsi teori belajar dan pembelajaran dalam merancang kegiatan pembelajaran yaitu mensistematikan penemuan-penemuan, melahirkan hipotesis-hipotesis, membuat prediksi, dan memberikan penjelasan tentang apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya, apa yang akan dipelajari, dan apa yang memuaskan siswa. Poin yang kedua yaitu kedudukan teori belajar dalam pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar itu dapat melahirkan interaksi. Unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori ini dan pengalaman yang dimiliki oleh guru gunakan untuk bagaimana cara mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha yang tidak pernah guru ditinggalkan adalah bagaimana cara memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Dari hasil analisis yang dilakukan, lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi intrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi, kesimpulan dari makalah ini, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perilakunya. Stimulus merupakan apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem syaraf,
Makin bertambah umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Kegiatan belajar terjadi seiring dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang. Ketika seorang individu berkembang menuju kedewasaan, ia mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang berkaitan dengan teori sosiogenesis. Pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Maka teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya yaitu perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu itu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial yang aktif. Konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Fungsi teori dalam pembelajaran antara lain yaitu membuat penemuan menjadi sistematis, melahirkan hipotesis, membuat prediksi. Suatu teori juga dapat membuat prediksi, yaitu dapat memperkirakan sesuatu serta memberi penjelasan. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar tersebut. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Dari hasil analisis yang telah dilakukan ini lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.